Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian keadaan sehat ya, dan semoga kalian tetap menjaga kesadaran kalian agar siapa tahu nih teman-teman saat ini nih yang lagi nonton podcast ini lagi sedang menyelesaikan masalah, butuh yang namanya kesadaran agar apapun solusinya, apapun situasinya, kalian bisa tetap mengambil keputusan yang tepat dan pastinya positif. Dan hari ini biasanya kan kita kedatangan teman perjalanan spiritual. Nah, kali ini kita yang mendatangi teman perjalanan spiritual tersebut. Well, hari ini kayaknya podcast yang buat diri gue itu sangat amat berat ya. Karena kita hari ini benar-benar ngomong sesuatu hal yang mungkin agak lebih deep lagi dan mungkin ya teman-teman tahulah lagi ada berita apa. Siapa lagi kalau bukan Bella Fauzi. Assalamualaikum. Halo Prama. Halo Mbak, gimana Makasih kabarnya? ya sudah mau datang ke sini. Ya, sama-sama. Aku yang berterima kasih malah diizinkan pakai ini apa sih, studio atau apa Ya sih? ini home office sih. Home office. Jadi kita biasa kalau di rumah tuh bikin konten meeting di sini gitu. Jadi kalau ada teman-teman yang mau podcast tapi mungkin aku belum bisa datang ke tempat mereka, jadi optionnya yuk ke rumah gue aja, gue ada ruangan nih di rumah yang biasa kita pakai bersama untuk konten dan meeting gitu. Tapi bisa dipakai untuk konten kamu juga gitu. Oke. Sorry, ini memang seperti ini atau memang disewakan atau gimana? Punya keluarga. Oh, punya keluarga. Punya keluarga. Buat konten apa sih biasanya? Buat konten, kalau ayah kan biasanya, ayah tuh juga punya podcast sama almarhumah ibuku juga dia dengan segala konten edukasinya, kadang di sini, kadang di luar. Aku juga kadang ya konten yang sesuai dengan segmen aku bikin gitu. So good. Gitu. Terus di bawah ada kantornya adik aku, kan adikku punya brand Cikigo namanya. Brand fashion gitu, kantornya di bawah. Wow. Wah, ini enak banget ya, rumah plus kantor, jadi nggak pergi kemana-mana. Bener, gitu. Gara-gara pandemi kemarin. Okay. Jadi kita mikir gimana caranya supaya di rumah tetap bisa produktif gitu. Ini dulunya garasi, Kak. Garasi terus dibikin home office gitu. Gimana keadaannya sekarang? Feel better? Masih ngawang ya. Masih ngawang? Masih ngawang, kayak masih nggak percaya gitu. Cuman kita bertiga, saya, ayahku, aku dan Ciki berusaha saling menguatkan satu sama lain ya. Karena kan emang sekarang kita tinggal bertiga aja nih, ibu udah gak ada gitu kan, setiba-tiba itu dia pergi. Jadi sekarang gimana caranya kita pelan-pelan melanjutkan hidup lagi meskipun berat ya, sambil terus saling menguatkan satu sama lain. Pasti. Ayah gimana dengan kejadian seperti ini? Ayah ya shock lah, kita ya, semua pasti. Kayaknya soalnya aku lihat di berita atau apapun, kayaknya ayah yang paling dampaknya terkena. Pastilah, kan itu soalnya ayahku sama almarhumah ibuku kan they've been together for 38 years gitu kan. It's quite long journey gitu. Dan ibu tuh mungkin sebenarnya dia udah ngerasain sakit tapi dia nggak mau kita panik atau gimana gitu kali ya. Jadi pas aku tahu tuh ibu aku di kamar tuh udah nggak sadarkan diri gitu. Meskipun sebelumnya dia sempat ngedrop juga, tapi habis itu dia bilang besokannya udah baikan dan mulai ngajar lagi. Kan ibuku kan dosen kan, dia biasa ngajar dari pagi sampai sore gitu. Jadi terus ya tiba-tiba dia seperti itu gitu, yang even di hari terakhirnya pun juga dia masih ngajar seperti biasa gitu. Ya kita ngeliat dia, oh kelihatannya sehat-sehat aja nih, nggak kenapa-kenapa gitu. Ya terus tiba-tiba pas ditemuin udah nggak ada, ya pasti siapa sih yang nggak shock gitu ya. Tapi ya pelan-pelan sekarang udah keadaannya ya lebih stabil, meskipun kita masih berduka ya, kadang tuh dada tuh masih heavy banget gitu. Coba ya kita berusaha untuk tetap berkegiatan sih, kayak hari ini nanti saya mau nemenin ayah saya manggung di Lintas Melawai. Oh wow. Karena emang udah janjian, udah tekan kontrak sebelum ibu meninggal kan gitu. Tadi dia sempet ragu masih tetap bisa nggak gitu, cuman karena kan harus profesional ya gitu ya, meskipun almarhumah ibu saya udah nggak ada, saya juga yakin ibu saya kepengen kita tetap
apa ya terus berkarya dan produktif gitu ya. Jadi nanti abis maghrib aku sama Ciki yang nemenin ayah untuk tampil di Lintas Melawai gitu. Untuk Sama sebagai iya ada support beberapa acara banget lah. sih itu. Iya ini karena ya emang sekarang kan kita iya aku orang tua aku tinggal satu gitu Iya, iya, kan. Terus iya. ayah juga ya istrinya udah nggak ada tinggal anak-anaknya gitu yang ya alhamdulillah kita masih bisa di sini nemenin ayah ya. Jadi kita bertiga benar-benar support each other lah sekarang gitu. Iya. Because we need each other. Iya, iya, iya. Gitu. Iya. Paham. Wow, nggak maksudnya kemarin aku sempat telepon sama dirimu Mm-mm, juga kan dan mm-mm. jujur itu aku ngerasa kayak deg-degan banget gitu Iya, maksudnya iya. dengan kondisi seperti ini Kita pas dan awal telepon tuh, kamu tuh awal telepon tuh akhir September kan? iya, 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 Itu iya, nyokap masih ada iya, tuh, iya, kayak iya, baru pulang kampus gitu kan. Terus dia kayak dengerin aku ngobrol sama kamu kan nih, iya, apa, iya, mau nggak diajak ke podcast gini-gini. Terus iya, iya. ibu tuh di meja makan cuman, apa nih kak, podcast ya? Weh, banyak nih jadwalnya. Oh, nggak biasa aja gitu. Dia Wow. tuh masih bisa ngobrol kayak orang Ya, ya pada umumnya sehat-sehat aja. gitu ya meskipun mungkin dia saat itu udah ngerasain sakit apa gimana ya. Iya, Jadi kayak ya kehilangan dia secara tiba-tiba tuh ya pasti mengagetkan buat keluarga ya dan pasti, pasti. kayak ada sedikit regret. Coba ibu ngomong gitu, coba ibu kayak jelasin badannya kenapa kan kita bisa paling nggak preventif Iya, gitu. Biarin anak-anaknya ngerawat dia dulu, biarin suaminya ngerawat dia iya, dulu gitu. iya, Tapi kayaknya emang ibu aku maunya seperti itu. Dia waktu itu bilang sama mahasiswanya kan dia ngajar kan iya, iya. waktu ngajar dia bilang doain saya ya kalau saya nanti meninggal nggak Oh, nyusahin keluarga oke. gitu karena biaya rumah sakit mahal gitu. Oh, wow. Itu tapi bukan ya kalau Merinding kita gue, ibu aku merinding tuh gue. segitunya gitu. Jadi kayaknya emang dia kepengennya begitu ya. Buat dia sih mungkin enak ya cuma buat kita keluarga yang ditinggalin kan Iya. nggak siap gitu. Nah, Kayak kalau gitu boleh sih. tahu sedikit, riwayat kesehatan ibu itu sebenarnya seperti apa sih? Soalnya maaf ya, Nggak soalnya ini apa. kan kondisinya mendadak ya banget Betul, ya gitu ya. betul. Maksudnya berbeda loh sama prepare kalau misalkan kita tahu bahwa orang yang kita sayangin memang sakit, memang mungkin ya mungkin cancer, mungkin apapun itu ya. Ada Kita ada persiapan. persiapan right. Nah, ini kan tidak sama sekali. Nah, Yes. sebelum aku ngomong kronologinya, ada riwayat apa nggak sih sebenarnya? Kalau orang tuanya ibu saya, kayak almarhumah nenek gitu Mhm. ya, dulu meninggalnya kanker, Iya, leukemia atau apa gitu. Emang dia ada keturunan kanker sih ibu iya, aku. iya, iya, Terus sama kalau nggak salah almarhum kakek, ini dari keluarga nyokap ya, iya, iya, iya. ada riwayat penyakit jantung kalau nggak salah. Dan itu Oh, emang ya meninggalnya ya umur-umur 60-an, 50-an gitu. Jadi emang apa ya di keluarga orang tuanya ibu aku tuh emang ada riwayat itu. Cuman setahun yang lalu waktu di apa sih kayak check up iya, kesehatan iya, iya, aman sih katanya aman. Cuman katanya udah mesti jaga pola makan kayak manis-manis dikurangin. iya, 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 Terus iya. kalau bisa olahraga kayak jalan santai gitu kali ya. Nah nyokap gue tuh jarang, ibu aku jarang olahraga emang gitu. Dan dia sangat suka nyemil manis. Belakangan udah mulai ngurangin sih, cuman dia butuh itu buat booster dia ngerjain tesis, Iya, kayak iya, 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 ngajar iya, iya, segala macam. Ibu aku kegiatan akademisinya banyak banget iya, kan. iya, Nah buat dia tuh makanan manis tuh booster energi iya, dia iya, buat iya, dia iya, iya, berpikir iya, gitu. iya. Aku jadi pas sudah kejadian ini kayak coba gue lebih disiplin yang ngerawat nyokap gue gitu kayak apa ya Lebih awareness. ya lebih aware gitu dengan apa yang dia makan. Aku ini sih terakhir suka beliin dia jus apa segala Iya, macam iya, buat iya, apa bokap juga karena aku tahu iya. ayah ibuku semakin tua, so I have to take care of them gitu ya. Iya, Cuman mungkin ada hal-hal yang nyokap rasain mungkin karena dia nggak nunjukin, akunya juga kurang peka gitu. iya, 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 Waktu iya. dia cerita apa dia kan ibuku sempat demam sama diare kan Oh, beberapa oke. hari sebelum meninggal gitu. Tapi abis itu dia cuma istirahat sehari, kalau nggak salah bed rest sebentar, besok udah ngajar lagi gitu. Oke. Sebelum yang malam-malam dia temuin di tempat tidur udah kayak gitu, tuh pagi masih ngajar ya. Maksudnya tahu gitu tuh jangan ngajar dulu gitu loh, karena tahu fisiknya juga udah Iya, makin iya, melemah. iya, iya, Harusnya iya. gue tahu gitu tuh meskipun dia bilang udah mendingan, harusnya gue lebih galak gitu kayak udah jangan diforsir, Iya, istirahat iya, dulu iya, iya, iya. gitu. Kayak tapi emang dia maunya seperti itu, jadi kayak susah ya. Iya, iya. Berarti Gitu. memang sudah ada riwayat jantung dari keluarga. Sorry, tapi
Aku nggak tahu Kalau ya. setahu aku iya, cuman aku nggak tahu apakah eh, apa ibu aku tuh meninggalnya gara-gara itu. Aku nggak tahu karena kan kita nggak otopsi juga. Iya, 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 Gitu. iya, Meskipun iya. kemungkinan heart Besar. attack ada, Iya, 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 karena iya. kan ibu aku juga suka ngeluh badannya sakit-sakit, terus geraknya juga udah mulai terbatas sama apa. Ya kadang kalau kecapean, aduh suka ngilu nih, Sesak. sakit Iya, iya, sesek iya, iya, itu gitu. udah tanda-tanda sih sebenarnya. Gitu dan waktu itu bokap juga udah bilang ke almarhumah nyokap tuh kayak ayo bu kita check up gitu ayah temenin gitu kayak ayah kalau sakit apa-apa ke dokter sendiri apa Iya, iya, sendiri iya, iya. so kalau ibu tuh mungkin tipikal yang harus diajak gitu kali ya Iya, iya. ditemenin gitu nah mungkin ya belum sempet check up itu jadi aku nggak tahu sebenarnya penyebabnya tuh apa ya Spesifiknya seperti apa? apa yang menyebabkan ibu saya meninggal tuh apa dan mungkin dia emang nggak mau tahu kali ya karena aku maksudnya dia tuh ibu aku gitu aku emang kalau ngomong kadang suka kayak gini Hmm. kemarin saya sama netizen dibilangin kalau nyeritain nyokapnya kok pakai kata-kata dia sih padahal Iya, 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 iya. kan kita kalau ngobrol kan refleks Iya, ya iya, 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 yeah, iya. I really It's love okay, it's okay. my mom don't Iya, worry iya, I iya, iya. respect her Iya, iya, iya. jadi kayak mungkin ibu saya tuh nggak mau di check up biar dia nggak tahu penyakitnya apa biar nggak kepikiran gitu Iya, kali iya, iya, iya. jadi ya udah kalau emang udah waktu ya waktunya aja gitu. Karena dia pernah bilang juga katanya dia pengen meninggal tuh dipermudah. Ya husnul khotimah kan doa setiap orang gitu Iya, ya, iya, nggak iya, nyusahin iya, iya. keluarga gitu. Ya mungkin buat dianya enak ya buat kita yang ditinggalin di sini. Iya, 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 iya. Pasti ada rasa beratnya, ada rasa Berat dan ininya. jadi aku kadang juga ada kayak sisi nyalahin diri sendiri gitu. Meskipun kata keluarga dan teman-teman kamu jangan nyalahin diri kamu sendiri, bukan emang udah ketentuannya iya sih udah ketentuan Allah cuman kadang gue mikir if there's something more that I can do for my Iya, parents iya, iya, I iya, would iya. do that gitu apalagi Iya, dia ibu aku gitu dengan ya, segala right. ya kurang Bener. lebihnya hubungan kita gitu kalau buat keselamatan nyokap gue ya nyokap gue lah gitu yang pasti gue utamain Iya, gitu pasti, 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 pasti. dan dia di hari terakhirnya tuh masih ngajar masih kayak bahkan terakhir sama orang rumah sempat mesen mie Oh, oke. katanya badannya udah enakan jadi kita taunya badan dia udah enakan Iya, harusnya asumsinya ya kita kan orang awam taunya oh ya aman nih ibu iya, gitu. iya, iya, Coba kalau iya. misalnya dia kayak aduh badannya makin drop nih gitu, pengen ya, minta bawa ke RS kita bawa ke RS gitu. Iya, Tapi nggak ada indikasi gitu. betul. Berarti memang sudah tanda waktu itu sempat kayak dada udah nggak enak, Dia sempat udah. beberapa kali ngomong gitu. Dan kita pasti ngingetin bu jangan kecapean gitu. Ya maksudnya dijaga lah apa sih? Ya aku tahu berkegiatan itu penting buat semua orang Betul, ya. betul, Apalagi kan betul, betul. setiap manusia itu punya target. Iya, iya. Tapi ya kalau kita lagi nggak fit ya alangkah baiknya ya istirahat dulu Iya, sampai iya. antibodinya kuat lagi, baru kita berkegiatan lagi. Karena kan percuma kalau misalnya badan kita ambruk juga kita nggak bisa ngapa-ngapain kan. Iya. Gitu. Nah waktu itu kita ngelihat, wah ibu udah ya ngajar lagi kayak biasanya gitu dari yang dia sempat sakit diare itu terus diinfus kan infusnya juga akhirnya pas udah mendingan rawat jalan lah gitu Iya, iya. bed rest sehari besoknya udah ngajar lagi jadi kita mikir tuh oh our mom nih udah mendingan nih Iya, gitu iya, dari iya, covering gitu orang rumah juga ngeliatnya dia gitu udah kayak apa ya membaik lah keadaannya iya, iya, iya. ya kayak gitu kadang misteri ya kita juga nggak tahu deh. Nah ini aku jadi penasaran juga nih. Hmm. Aku nggak tahu ya, Mm-mm. makanya kalau dirimu lebih tahu, Mm-mm. kasih aku. Aku nggak tahu emang kalau riwayat keluarga misal dari mana jantung nih, emang itu bisa turunan ya? Kakek Atau gimana? Aku nggak tahu nih. kalau nggak salah dulu almarhum kakek aku tuh ada komplikasi salah satunya jantung. Tapi aku harus cek lagi sama keluarga ibu sih, karena Iya, ibu aku yang keluarga adik-adiknya ibu yang lebih tahu riwayat penyakitnya mereka gitu. Kayak gitu. Tante-tante saya mungkin lebih tahu. Cuman ya setahu aku ya kalau dari keluarga mungkin riwayat penyakit ada. Cuman ya itu dia karena terakhir nih ibu belum sempat di check up lagi. Jadi aku nggak tahu kondisi kesehatan terakhir ibu tuh sebenarnya seperti apa Iya, gitu. Tapi dia udah waktu itu sempat cerita juga sih di grup gitu badannya udah makin cepet capek gitu. Sementara masih banyak gelar-gelar akademik yang pengen dia kejar gitu. Dia nggak bisa dia kejar-kejaran sama waktu gitu. You know what? Terkadang buat mungkin rata-rata orang tua mungkin di zaman dulu gitu ya, yang bikin mereka hidup itu ada, yang bikin mereka selalu punya spirit ada aktivitas mereka. Betul. Right? Nah ini yang jadi kadang-kadang
ngerasain nggak sih kayak kadang kalau kita larang nanti jadi malah sakit, Iya. kalau nggak dilarang nanti malah bisa jadi kecapean atau apa nimbul Jadi sebuah kolaps, penyakit. iya Nah, betul. itu gimana tuh? Iya itu Punya serba salah perasaan? juga Iya ya sebenarnya. itu. Iya, iya. Kita ya makanya waktu ibu saya masih ada tuh aku berusaha sih untuk ngingetin, "Iya Bu, jaga kesehatan," gitu. Pas dia cerita apa yang sampai diinfus gara-gara dia diare itu aku juga bilang, "Emang lagi musim, emang kita Iya, kan lagi iya, musim iya. diare." Even aku Ponakanku juga waktu aku telepon dirimu tuh, mhm, itu di diare. mamaku, Mhm. mamaku, ya karena dia bekas apa survivor cancer ya, dia Iya, breast cancer gitu heeh, ya. heeh. Terakhir nggak tahu kenapa eh, darahnya turun, ngedrop gitu ya. Mhm, mhm. Akhirnya mesti ditransfusi darah sama ponakanku juga sama, kurang lebih muntah-muntah, Mhm. diare Iya, gitu. Nah iya, itu heeh. juga lagi banyak banget sih. Saat itu pas lagi itu aku lagi nemenin mamaku di Bapak kamar, iya iya ya. kan? Heeh, betul. Nah, even aku juga abis diare tuh waktu itu. Oh Makanya wow, waktu itu aku bilang, "Iya Bu, emang lagi musim diare," iya gitu. iya iya Penyebabnya iya kan juga banyak, iya diare iya kan bisa jadi nggak cocok sama makanan, bisa jadi karena mungkin masuk angin, kecapean, imun kita turun, jadi makanan kalau masuk tuh ya nggak bisa aja gitu iya kan. iya iya. Lambungnya cedera gitu. Tapi yang jelas tahu aku waktu itu emang rumah sakitnya sendiri yang ngomong, "Emang sekarang diare lagi musim, Mbak." Jadi Iya aku iya pikir, iya. oh ya mungkin emang ini it's normal, mungkin yang gue lagi kena apa ya wave kebanyakan Iya orang iya dan iya gue iya malah iya. lagi drop juga Iya gitu. iya iya. Makanya waktu ibu aku diare, aku menganggapnya ya udah berarti harus istirahat aja ntar juga mendingan lagi Iya gitu. Gue iya nggak iya. akan mikir jauh itu sudah mendekati Iya. ajalnya dia gitu. If Iya I knew that, iya I iya. will be Iya. very protective about her. Pasti, pasti Gitu, itu pasti. iya. Karena aku nggak tahu selain diare dan demam tuh ibu ada penyakit apa lagi tuh belum ketahuan. Kita belum sempat melakukan check up untuk itu. Selain kita tahu ibu udah sering capek gitu. Tapi Kayak gitu. apakah ada pernah dia namanya I orang still tua ya don't gitu ya know. masa kita sebagai anak ada kayak ini nggak sih check up tahunan, bulanan kayak gitu ini Iya, nggak sih? tahun lalu ayah ibu masih check up. Heeh. Mm-mm. Iya, tahun ini belum. Ntar deh kalau misalnya tahun ini ayah, aku udah bilang sih sama ayah ya, apa nanti kalau misalnya ayah check up, aku temenin ya gitu. Iya iya. Even dari zaman ibuku masih ada juga buat kesehatan orang tua, gue ya kalau emang bisa hadir ya hadir gitu. Harus memang Mm-mm. seperti itu. So, tadi dirimu mengatakan ini Mbak, apa namanya, kamu kurang aware terhadap your mom gitu ya. Nah, eee, ada hal yang ini nggak sih Mbak, yang mungkin cita-cita secara pribadi dirimu Heeh. ataupun ada rasa keinginan atau angan-angan dirimu yang mungkin belum kamu tercapai terhadap ibumu gitu maksudnya? Oh iya. Masih ada Kalau nggak sih? orang tua Nggak ada? ada. Orang tua adalah pasti kepengen lihat anak-anaknya nikah, punya Heeh. anak gitu kan. Pastilah. Itu dari zaman dia masih hidup juga udah, aduh kayak dong kapan nih? Ya doain aja don. Iya. Dan kita juga usaha guys gitu. Maksudnya orang kan lu gitu kayak biasa kan kalau netizen julid kan ngomongnya macem-macem. Cuma kan usaha orang kan kita nggak perlu tunjukin ya gitu. Mhm. Kalau usaha saya yakin saya sudah berusaha, adik saya juga sudah berusaha dengan caranya dia. Cuma mungkin emang rezekinya belum di situ aja gitu. Even sampai sekarang pun kita juga masih berusaha kok gitu. Kayak apa ya, apapun yang bisa bikin orang tua kita happy pasti akan kita lakukan gitu. Kayak gitu. Wow. Kalau misalkan kayak, misalnya gini, ada hal nggak sih yang kamu pengen lakukan terhadap sama ibumu yang mungkin Mm-mm. Mbak itu pengen kayak misal apa nih ngelakuin sesuatu sama mama sama ibu ya manggilnya? Iya, ibu. Ibu, Cuma belum kesampaian. ya ya belum kesampaian ataupun mungkin kayak yang udah ngomong nih tapi belum kesampaian ada nggak sih? Ibu tuh terakhir dia bilang masih kepengen jalan-jalan ke luar negeri tiap akhir tahun Mhm. gitu. Dia bilang katanya emang ibuku di umur segitu dia bilang ah kalau apa-apa pengen ngabisin waktunya sama keluarga aja gitu kan umur nggak ada yang tahu sampai kapan gitu. Because my mom she actually really apa spiritualnya juga luar biasa Oh, oke. ibuku ya. Dia Ya, jauh lebih solehah dari aku ya. dan dia tuh apa bilang ngobrolin kematian tuh kayak kita ngobrol jajan bakso aja. Oke, wow, Emang menarik tuh. emang gitu gitu. Mhm. Even
sebelum ibu meninggal juga sempat bilang sama Ciki sama ayah pengen dikuburin di tanah kusir gitu, biar kita sering-sering nengok gitu. Itu keadaan masih sehat, masih ya kita ngeliat dia sehat, masih hidup lah gitu ya. Terus kayak ntar kalau misalnya ibu udah meninggal ngurusin rumah ya gitu. Kita kan dengerin aja cuma kayak Bu apa sih ngobrolnya gitu amat gitu. Ya Kalau pasti kita sebagai anak kayak gitu ya. Iya gitu, tapi sebenarnya itu kayak jadi semacam wasiat buat orang-orang yang tinggal di rumah ini gitu untuk tetap ngerawat rumah gitu ya, dan apa ya dia mau dikuburinnya di mana gitu. Tapi di sisi lain juga selain ibu tuh apa ya dia tipikal orang yang kayak selalu mengingat kematian gitu. Dia juga dalam hidup tuh penuh dengan target gitu dan ambisi, terutama di bidang akademik dan juga ekosistem bisnis halal gitu. Jadi kayak kalau teman-teman ada yang punya bisnis kuliner atau bisnis apapun yang ada basis halal gitu ya, produk-produk halal tuh sama ibu tuh benar-benar didukung banget gitu. Dia sangat sangat concern sekali dengan industri itu, banyak ngebantu UMKM juga gitu. Dan saya yakin kalau dia masih hidup nih sekarang saat ini pasti kegiatan dia penuh dengan ngajar lah, bikin konten lah, ketemu sama siapa lah. Jadi she's very active and passionate person at heart gitu. Dan dia tuh kayak punya cita-cita kayak kayak tahun lalu nih kita sempat sekeluarga ke Uzbekistan karena menurut ibu aku tuh Uzbekistan adalah salah satu negara yang Islamic history-nya tuh rich banget gitu kan. Ada kayak salah satu Imam Bukhari kan juga makamnya ada di situ kan di Uzbekistan. Betul. Jadi ibuku tuh suka mengunjungi tempat-tempat seperti itu dan dia pengen sebenarnya tiap tahun tuh kita bisa liburan berempat sama-sama gitu ke luar negeri gitu. Ntar kalau misalnya punya suami cucu, ntar suami cucu juga gitu. Dia sangat-sangat family woman sebenarnya gitu. Wow. Kayak gitu. Ya mungkin ya Allah punya rencana lain yang lebih baik ya. Gitu. Emang berat sih. Cuman ya pasti. Momen apa yang gini, setiap kita terhadap siapapun sih ya, mau terhadap orang tua, terhadap siapapun pasti mempunyai momen yang kalau kita mengingat hal itu sama dia mungkin ada beberapa momen yang bisa mengeluarkan air mata. Itu apa? Oh ya pastilah. Pasti, aku tuh kalau denger orang ngetek video ibu aku aja zaman dia masih hidup gitu ya, dia ngajar, dia potongan-potongan wawancaranya, terus video-video dia main film zaman dulu, foto-foto kecil dia tuh, kayak kerasa ibuku tuh masih ada gitu. Kayak masih ada orangnya, cuma sebenarnya udah nggak ada. Itu sebenarnya yang bikin sedih sih gitu ya. Terlebih ini ibu sendiri gitu yang pasti. ya aku kebetulan masih tinggal serumah ya sama orang tua gitu, jadi yang biasa ngelihat dia pulang kampus ngatur-ngatur, bersih-bersih, kadang ngomel kalau ada yang jorok gitu. Dia kan sangat gelin banget orangnya, even kalau misalnya belum dibersihin ya masih ada debunya gitu. Tapi nggak OCD perfeksionis kan? Nggak OCD gitu. Nah, ibu aku pernah dibilang OCD, marah dia. Sama banget kayak emak gue berarti. Karena menurut dia OCD itu gangguan jiwa ya gitu. Terus aku bilang, Bu, bukan Bu. Jadi ada waktu itu asisten aku sama Ciki nyeplos depan ibu bilang kayak gitu, tante OCD ya? Apaan tuh OCD? Di riset sama dia. Kamu ngatain aku gangguan jiwa gitu. Karena kan emang ibu kan beda generasi ya. Dia kan generasinya baby boomers. Sementara kalau kayak kita millennials atau kayak Gen Z itu kan emang cara berbicaranya, berkomunikasi emang seperti pasti itu. Berbeda. Gitu. Maksudnya OCD itu bukan dia ngatain ibu gangguan jiwa, enggak. Itu tuh maksudnya buat orang yang kayak perfeksionis banget gitu kan, nggak bisa ngeliat kotor dikit, salah dikit tuh bawaannya pengen ngebenerin aja gitu kan. Ibuku tuh seperti itu gitu ya. Mungkin sekarang tuh istilahnya tuh OCD, tapi bukan berarti ngatain ibu punya kelainan jiwa, nggak gitu. Maksudnya bukan seperti itu. Maksudnya aku yang ngejelasin waktu itu gitu. Itu emang bahasa anak-anak Gen Z sama milenial sekarang tuh begitu Bu gitu. Nggak usah dimasukin ke hati gitu. Tetap aja itu salah gitu. Kamu coba deh cek itu OCD itu artinya apa? Itu mengarah kepada gangguan jiwa gitu. Jadi kayak aku dimarahin gitu. Padahal sebenarnya
Enggak Bu, itu tuh maksudnya si asisten aku sama Ciki tuh bukan buat ngatain ibu, emang perbedaan bahasa aja. Makanya kalau ibu lagi kayak gitu aku ketawa-ketawa aja. Iya, 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 Karena iya, dengan iya. kita ketawa, kita santai, ibuku juga akan kebawa santai Oh gitu. 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 Ibu kan emang orangnya serius banget Iya, kan. iya, iya. Dosen kan. Iya, Apalagi kan. betul. Jadi kalau kalau ada kayak gitu tuh kadang aku jelasin gitu. Emang kalau anak-anak sekarang tuh bahasanya emang kayak gitu, Bu, gitu. Beda lah generasinya sama ibu. Tapi Iya, iya. tenang aja, dia nggak bermaksud ngatain ibu, enggak. Itu tuh maksudnya justru malah muji kan. Jadi lu tuh nggak bisa ngeliat sesuatu yang salah, Iya, iya, kotor iya, atau iya, iya, tidak iya. rapi, bawaannya pengen ngebenerin Iya, aja. iya, iya. Justru itu kelebihan ya. Wow. Gitu. Gitu lucu deh, banyak kejadian-kejadian lucu yang kalau diinget lagi bikin sedih tapi sebenarnya lucu gitu. Iya, 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 iya. Karena kan namanya orang tua tuh manusia juga ya. Tapi Betul. mereka yang paling besar jasanya karena bisa ngebesarin kita sampai segede ini. Kalau nggak karena orang tua, siapa lagi? Pasti pola didik dan sebagainya. Dan Ya, yang paling, ya aku juga suka research atau bukan research, aku suka mikir kayak hal yang paling sulit dalam manusia itu yang paling harus dijaga itu ada memori ya. yes. Karena menurut aku jadi aku sekarang itu kayak kalau ngelakuin sesuatu atau ngadepin sesuatu itu bagaimana caranya hal ini tidak menjadi memori buruk ataupun memori yang tidak menyenangkan. Nah, so ngomongin tentang memori pasti ada hubungan dengan pola asuh dan pola didik. Nah, pola didik apa sih yang paling berkesan atau paling terngiang-ngiang Dari seorang almarhumah ibu saya. Iya, Oke. ibumu. Banyak sekali ya pola asuh dan juga pendidikan positif yang Iya. sudah ibu turunkan ke keluarga, Iya. terutama ke anak-anaknya. Salah satunya tuh adalah masya Allah kedisiplinannya dia gitu, disiplinannya dia dalam menjaga kebersihan rumah, cara ngerawat rumah, cara noto meja makan gitu, cara masak gitu. Even masih ada beberapa menu ibu saya yang nanti ibu turunin ke kamu ya nak, ini menu masakannya gitu sebelum ibu meninggal, semoga aja kamu sempat belajar sama ibu gitu. Ya kan kalau orang tua ngomong kayak gitu, ya bu ntar aja kan ibu umurnya masih panjang ya gitu. Iya, kita juga gitu kan. dengarnya juga udah takut dan merinding kan. Iya, sebelum ibu meninggal ya nanti ya kita ini ya nak gitu. Kalau iya ibu lagi ngomong gitu sih aku dengerin aja waktu dia masih hidup gitu ya. Iya karena aku nggak siap lah kehilangan ibu secepat ini gitu. Jadi ya waktu dia ngomong kayak gitu aku iya aja biar dia senang gitu. Cuman dalam hati kayak buru-buru amat bu. Tar aja orang mau ini kok sehat kok gitu. Kita kan selalu kalau tentang bicara kematian kan denial nggak siap. Ya itu gitu. sebuah pembicaraan deep di atasnya deep lagi ya itu tuh. Iya betul dan ngelak kan akhirnya. Dan emang nggak semua orang siap dengan itu gitu. Jadi ya tapi ya di luar itu semua mungkin belum semua ilmu ibu saya berhasil diturunin atau sempat diturunin ke anak-anaknya. Cuman banyak juga yang dari teladan ibu, cara dia ngajar, cara dia ngurus rumah itu saya jadikan pegangan saya. Jadi ketika ibu saya pergi tuh, oh ibu saya maunya ngurus rumah tuh seperti ini gitu. Meskipun nggak seperfect ibu sih, cuman paling nggak kayaknya ibu nggak suka deh kalau kayak gini, kayak ibu suka deh kalau kayak gini gitu. Jadi ada preferensi gitu. Nah, aku itu dari tadi mendengarkan dirimu cerita, berarti sebenarnya udah berapa kali ibumu sudah ada dalam tanda petik gitu ya, kode lah atau sounding lah atau apapun tentang hal itu gitu. Nah itu sempat kepikiran nggak sih kayak ini ada sesuatu nggak sih nih soalnya ngomongnya kok begini terus ya atau apa, ada hal-hal kayak gitu nggak sih? Nah, selintas gitu. Iya. Nah karena kalau aku pribadi ngelihatnya tuh kayak ibu lumayan sering membahas hal ini karena kan emang setiap manusia pasti menuju ke sana gitu kan. Jadi aku pikir emang ini adalah satu hal yang kita harus terima sebagai satu ketetapan dalam hidup gitu. Maksudnya sooner or later kita juga akan berakhir ke situ juga gitu kan. Kapannya itu yang kita nggak tahu gitu. Jadi aku lebih ke kayak ya udah kalau ibu ngomong aku dengerin aja gitu kan. Hitung-hitung itu wasiat orang tua kan emang harus ada yang disampaikan ke anak ya gimana gue anak gitu kan. Jadi ya udah ibu ngomong apa aku dengerin gitu. Tapi kalau dia ngerasa nggak enak badan juga aku ingetin untuk istirahat gitu. Nggak cuma aku doang sih, even Ciki dan Ayah juga ngingetin untuk dia ya jaga kesehatannya dia gitu. Jangan terlalu diforsir.
Cuman itu dia yang tahu badan kan ibuku Iya sendiri ya. pastilah, yang punya badannya Yang kan. punya badan dia. Jadi kalau kita ngelihat dia udah mulai ngajar lagi, udah mulai malah kata orang kerja di rumah dia udah mulai pesen mie, tentu katanya badannya udah enakan nih. Jadi kita assume orang yang ngelihat tuh assume ibu udah membaik gitu, udah nggak apa-apa yang pasca dia diare itu. Gitu. Iya. Pokoknya kayak kena prank deh gue kemarin. Ya pastilah orang kan maksudnya Masih nggak ada ngajar. tanda-tanda, nggak ada tanda apa-apa pun gitu kan. Mm-mm. Tiba-tiba seperti itu kan siapa sih yang nggak pasti semua orang kaget lah. Betul, ya paling ya tersirat aja sih, tersirat cuman yang mungkin nggak nyampe di aku aja gitu Betul, kali betul, ya. betul. Yang kayak dia udah bilang sama adik aku nanti kalau meninggal mau dikubur di tanah kusir gitu. Cuman kan kita gitu kalau ibu ngomong gitu, mau ngapa sih bu gitu. Pasti, Atau pasti kayak iya gitu. Aku pun kalau mamaku udah ngomongan ini pasti juga gitu juga sih Iya, memang. Ya pasti seorang anak pasti akan ngomong apaan sih, ya enggak kayak orang ngalihin omongan yang lain. Alihin, gitu atau ya dengerin aja terus habis itu iya alihin ada topik yang lain. Iya. Iya emang Nah, gitu. dengan kejadian seperti ini, aku penasaran banget deh. Hubunganmu sama Tuhan sekarang jadi seperti apa ya? Soalnya kan maaf ya, maksud aku gini. Kita kan punya gini, beda kita sama Tuhan adalah kita punya limit Yes. terhadap menerima sesuatu. Nah, sedangkan dia atau semesta itu kan tidak mempunyai limit pastinya kan. Nah, makanya kita mempunyai limit, pasti kita akan juga gak semua hal kita bisa menerima dengan cerna dengan seperti itu. Nah, itu seperti apa hubunganmu setelah yang pasti aku pribadi atau ayah dan Ciki juga? dirimu dulu deh. Dirimu dulu, oke. Kalau diriku sekarang jadinya semenjak ibuku nggak ada, aku jadi rutin ngirimin Al-Fatihah ya buat almarhumah ibuku karena ya cuman doa sekarang yang bisa nyelamatin dia gitu. Sama ya aku yakin sekarang ibu insya Allah udah ada di tempat yang jauh lebih baik ya. I hope that she's happy. She must be very happy. Maksudnya di alam sana kan udah nggak sakit lagi mungkin gitu ya. Sama ya selain aku minta ibuku supaya tenang dan bahagia di sana gitu, aku juga minta supaya ya Allah beri ayah saya dan Ciki kekuatan gitu. Karena nggak akan ada lagi nih yang bisa gantiin ibu saya, tapi kita harus pelan-pelan harus bisa mengikhlaskan dan harus bisa hidup tuh jalan terus gitu. Dan kadang kita butuh waktu buat grieving, buat apa gitu kan. Jadi ya menurut aku ini proses yang harus dijalani, memang tidak mudah. Maka dari itu aku selalu meminta sama Tuhan, sama Allah gitu untuk kasih keluarga kami kekuatan gitu, beri kami penghiburan, keikhlasan gitu. Dan ya aku berharap semoga kita nggak sendirian sih. Semoga selalu dikelilingi sama orang-orang baik yang bisa membantu kita melewati ya cobaan ini. Pas beliau meninggal, ibu ada selintas kayak gini ya sih, berdialog sama Tuhan kan nggak selalu habis sholat berdoa begini kan. Dengan kita dalam hati pun juga itu berdialog, right? Nah, pernah nanya kayak gini Tuhan nggak sih? Why? Of course I asked why God, why my mom, why now, why her, gitu. Iya pastilah nggak terima lah aku. Iya pasti. Nggak terima gue, apalagi pas ngeliat dia, aduh bu kenapa sih careless banget sama kesehatannya gitu. Tahu gitu aku kurung itu ibu aku nggak boleh ngajar mak gue. Daripada dipaksain ngajar jadi kayak gitu kan, keluarga jadi panik ya gitu. Aku sempat ada kayak rasa marah gitu. Pasti. Marah sama, ya aku nggak tahu mungkin marah sama ya Tuhan ataupun marah sama ibu karena aku nggak terima ibu aku kayak gitu. It's okay kak, aku potong. Maaf banget. Maksudnya it's okay ketika kita, ya aku bilang tadi kita punya limit terhadap apa yang Tuhan kasih ke kita itu, kita punya limit penerimaan juga. Dan menurut aku ketika lagi marah, mungkin marah atau sedikit kecewa sama Tuhan, menurut aku it's okay juga gitu menurut aku, karena buat aku kayak ya karena kita manusia biasa gitu kan, bukan dewa. Bukan Ahmad Dhani ya. Ya bukan yang tiba-tiba ada sayap gitu kan, gitu. Kalau udah kayak gitu mah kita bisa nerima aja kan. Nah itu pola pikir kita terbatas. Percakapan apa sih sama Tuhan ketika itu? Aku langsung istighfar, aku minta maaf. Takut kalau ada kayak sempat ada doa atau kata-kata yang mungkin di masa lalu tuh pernah gue
Ya kan namanya anak kan Iya. kadang suka bete, berantem, Pasti. tapi aku sayang banget sama orang tuaku ya Iya, gitu. iya, iya. Aku langsung begitu ibu dibawa ke rumah sakit tuh aku langsung kayak istighfar ya Allah, astagfirullah gitu. Ya Allah, aku minta maaf kalau selama ini mungkin aku punya dosa sama ibu gitu, atau aku jadi anak yang kurang berbakti. Ya Allah, aku minta ibu aku selamatin dong, tolong selamatin ibu saya belum siap kehilangan ibu saya gitu. Iya. Jangan tiba-tiba ini ya Allah, meskipun aku tahu kita semua menuju ke sana, cuman Iya, iya, iya. caranya yang tiba-tiba itu, ya Allah aku belum siap ya Allah, tolong kasih kesempatan buat ibu saya. Please ibu saya bisa diselamatin lagi, saya minta ampun kalau saya ada salah gitu. Sampai aku minta ampun sama Allah, aku astagfirullahaladzim, ya Allah tolong selamatkan ibu saya. Di jalan kan, karena waktu itu kan yang gotong kan ayah sama Ciki kan, mereka duluan ke rumah sakit, aku kunci-kunci rumah, baru abis itu aku nyusul ke rumah sakit gitu. Nah, pas aku nyetir sendiri ke rumah sakit tuh, itu kan posisinya kita belum tidur tuh, aku sama ayah baru pulang syuting, ibu baru pulang ngajar kan, sebelum dia kayak gitu, Ciki baru pulang dari nge-gym, jadi gak ada yang siap gitu. Jadi di tengah-tengah aku nyetir mobil gitu menuju ke rumah sakit nyusul ibu gitu, waktu itu aku belum tahu ibu nggak ada kan. Even itu aku masih minta sama Allah, ya Allah gitu, jangan sampai ibuku kenapa-napa gitu, please selamatin ibu aku. Seingat aku masih doa kayak gitu sebelum pas nyampe rumah sakit, ya kemudian disitulah aku menerima kenyataan yang pahit gitu, berita yang paling tidak enak sedunia kalau ibu aku udah nggak ada, dan disitu aku kaget banget sih. Iya. I know. Aduh, astagfirullahaladzim. Kan Mbak bilang tadi bahwa sempat bertanya sama Tuhan bahwa why, kenapa ibu saya diambil? Iya kan. Nah, bukan kira-kira, sudah dapat jawaban? Belum sih kalau sekarang. Cuman aku yakin rencana Allah tuh adalah rencana yang terbaik ya. Iya, pasti. Karena kalau misalnya dilihat dari kacamata aku, pasti aku akan melihat kacamata aku sebagai ego aku sebagai manusia. Iya. Di mana aku pengen lebih lama sama orang tua, karena buat saya cinta yang paling utama selain nama Allah ya sama keluarga gitu. Pasti. Keluarga yang paling nyata buat aku cintanya, apalagi ibu yang ngelahirin kita, yang ngasuh kita gitu dengan segala perbedaan pendapat atau apa, but I really love my mom gitu. Makanya kalau untuk sekarang mungkin aku fokus ke tahap yang berusaha bisa nerima aja tuh proses loh. Pasti. Emang sih ikhlas ngomong gitu, ikhlas gampang. Cuman prosesnya itu loh, Prama, kayak betul, kadang aku bangun pagi aja tuh kayak, ini bener nggak sih udah nggak ada ibu gitu. Ternyata rumah tuh nggak ada ibu tuh kerasa banget. Pasti, meskipun kita bertiga saling mengisi ya, kayak aku, Ciki, ayah gitu tuh saling mensupport, cuman tetap aja kita sama-sama kehilangan sosok ibu, sosok istri, apalagi buat bokap itu pasti dia paling berat gitu. Jadi di satu sisi akunya juga masih berduka sama Ciki, tapi kita juga harus saling menguatkan satu sama lain gitu. Dan I think untuk bisa menerima dengan tabah dan ikhlas, it's also takes time gitu. Dan mungkin kalau misalnya ditanya kenapa ibu diambil sekarang, mungkin aku belum bisa secara clear. Pasti butuh proses. Butuh proses. Ya, mungkin nanti akan paham jawabannya dengan sendirinya. Tapi kan sekarang masih berat ya gitu. Pasti. Cuman yang aku sebenarnya aku sedih tapi ada bahagianya juga. Jadi pas ibu dari dia meninggal hari pertama sampai tahlilan hari ke-7 tuh, Masya Allah banget, kunjungan dari keluarga sama temen tuh nggak putus-putus, Mas Prama. Jadi banyak banget yang ngedoain almarhumah ibuku, alhamdulillah. Dan waktu tahlilan apalagi hari ke-7 tuh ya, itu makanan nggak berhenti-berhenti loh. Makanan, terus orang transfer buat ibu gitu ya, kayak ini kok rezeki ibu Masya Allah banget ya. Karena zaman dia masih hidup dulu tuh ibu saya juga banyak ngebantuin orang gitu. Jadi pada saat dia meninggal tuh kayak amal-amal solehnya tuh kayak dibales dan buat jadi berkah buat keluarganya juga gitu. Sedih sih, sedih karena keadaannya tuh nyokap gue tuh udah nggak ada gitu. Tapi yang jadi hiburannya adalah ibu udah nggak ada, tapi doa bantuan tuh buat ibu Ica tuh Masya Allah banget, nggak putus-putus. Jadi kayak ternyata ibu aku tuh segitunya disayang sama orang dan banyak yang ngerasa kehilangan gitu. Sampai ada yang datang ke sini pingsan-pingsan. Serius? Ada, dulu pernah kerja bareng sama nyokap. Wow.
zaman dia jadi model Shafira dulu. Aduh Mbak Bella, saya sampai pingsan, aku lagi makan panada, pingsan ketaring sama panadanya muncrat ke muka dia semua. Karena aku aja kalau kayak gini makan susah kan, giliran makan orang datang kayak bela sungkawa apa, ada yang nangis-nangis, ada yang sampai pingsan, ada yang sampai curhat gitu. Bayangin kita lagi berduka tapi kita juga dengan orang lain curhat gitu kan. Tapi berat sih itu rasanya memang. Iya, jadi kayak apa ya? Mungkin why-nya aku belum tahu kenapa, cuman aku ngelihat berkahnya ketika ibu udah nggak ada tuh ternyata segitu banyaknya ya orang yang sayang dan ngerasa kehilangan dia pergi, sehingga rezeki dia yang akhirnya keluarganya juga yang ngerasain itu nggak putus-putus. Even sampai sekarang tiap hari tuh ada aja antaran makanan, terus ini ya buat ibu ya udah sedikit transfer apa gitu, itu nggak berhenti. Dan itu kita percaya itu rezekinya ibu ya. Nanti kita juga mungkin akan alokasikan mau untuk urusan-urusan ibu yang belum selesai mungkin atau untuk makamnya apa segala macam. Tapi yang jelas itu semua tuh rezekinya ibu saya yang kebaikan yang tidak putus-putus. Karena semasa hidupnya dia juga banyak kebantuin orang, itu Masya Allah banget sih. Ya, aku bisa paham. So, jadi berkahnya mungkin why-nya aku belum fully understand kenapa. Cuman berkahnya setelah ibu nggak ada tuh kerasa banget di keluarga. Kehilangan pasti kehilangan lah ya. Pasti sedih banget pasti. Banget, parah. Nah, selain kehilangan ibumu, ada nggak yang dalam hidupmu yang membuat kamu yang sedih banget selain itu? Apa ya, kayaknya kehilangan orang tua tuh udah paling peak deh. Paling peak ya. Karena ya kalau misalnya masalah pribadi gitu kan, ya aku ujung-ujungnya kan selalu mikir ya meskipun gue kayak misalnya let's say mungkin aku ngerasa masih banyak nih target-target yang belum gue capai gitu, atau misalnya kayak aku belum menemukan jodohku gitu misalnya, tapi gue masih punya keluarga nih gitu. Dan aku percaya doa ibu tuh manjur gitu loh. Jadi kalau misalnya ketika udah orang tua, ibu udah mengeluarkan 10 jarinya ke atas tuh udah itu udah ajaib banget deh. Iya kan, katanya gitu. Makanya baik-baiklah sama ibumu gitu ya. Nah pas setelah ibu saya nggak ada tuh, jadi nggak ada lagi berkah itu. Tapi moga-moga ibu di sana masih bisa doain anak-anaknya, yang nggak tahu juga dia kayak ya udah nggak ada lagi sosok ibu itu gitu. Jadi menurut aku kayaknya peak yang paling tertinggi itu adalah di saat kita kehilangan orang tua sih, karena tuh orang tua tuh seberharga itu loh. Jadi kalau kalian yang masih punya orang tua, dijaga banget orang tuanya, beneran. Berkah itu. Nggak apa-apa sekali berantem, nggak apa-apa, besok baikan lagi. Memang gitu. Di Quran kan memang mengatakan yang seperti itu juga kan, di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada musuh kan. Memang kita diciptakan sama Tuhan, lahir dengan ibu seperti apa, bapak seperti apa, untuk saling memaafkan. Untuk ujung-ujungnya untuk ke situ doang. Kita sebagai anak juga nggak sempurna banget. Aku sebagai anak juga banyak banget kok kurangnya. Gitu. Itu sih berkah itu yang hilang sebenarnya. Tapi saya ini Mas Prama, kalau misalnya aku boleh sedikit cerita ya Kak. Boleh. Jadi aku nggak tahu kenapa kan katanya hubungan batin antara ibu dan anak itu ada. Pasti. Benar kok itu. Meskipun nggak saling cerita gitu. Jadi ini cuma aku mau share pengalaman aku aja sih. Jadi kayak mungkin sebulan atau berapa saat sebelum ibu meninggal tuh, aku juga ngerasain nggak enak badannya, tapi nggak sakit, ya paling cuma ya diare. Sebelum ibu diare, aku diare. Keren banget. Tapi aku nggak mikir sejauh itu ya, nggak mikir itu tanda-tanda ibu mau pergi. Iya. Enggak lah, mana berani aku mikir kayak gitu, kayak aku juga nggak siap gitu. Cuman justru malah aku pikir nih, aku kenapa nih, apa aku depresi atau gimana gitu, yang dada tuh kayak mau napas tuh kayak banyak beban, kayak sedih banget. Tapi aku nggak tahu aku sedihnya tuh kenapa. Waktu itu kan kondisi ibu masih ada kan, gitu. Baru setelah aku ngelihat ibu nggak ada gitu ya, aku jadi mikir lagi, apa ini ya pertanda aku tuh kayak mau dikasih tahu kalau ibuku mau pergi, tapi aku nggak tahu itu apa. Pada saat itu aku mikir, oh mungkin aku cuman kena depresi ringan kali, oh mungkin ini akan hilang sendiri gitu. Dan aku emang nggak ngomong sama siapa-siapa waktu itu kalau aku ngerasa kayak gampang capek, terus dadanya sesek gitu. Mungkin pada saat itu apa yang ibuku rasain, aku rasain juga kali ya. Tapi kan mungkin gitu. Cuman frekuensi kan aku ada. Waktu itu, memang bisa, frekuensi kan memang bisa kayak gitu. Nah, terconnected.
Betul. Itu dulu aku tuh nggak mikir sejauh itu. Oke. Baru pas kejadian setelah nyokap passed away gitu, aku jadi runutin lagi kejadian emosional yang aku Iya. alami beberapa saat sebelum beliau meninggal. Oh mungkin ini kali yang dinamakan ikatan batin ya. Gitu. Iya. Tapi kita juga nggak saling. Ya ibu bilang sih kayak, aduh ibu kecapean, sesek. Cuma kan aku ngerasa, oh yang ibu rasain pasti beda lah sama yang gue rasain gitu. Iya. Aku mikirnya itu bukan ikatan batin, aku mikirnya emang gue lagi drop aja. Iya. Tapi setelah kejadian itu dan aku runut lagi gitu dengan apa yang aku rasakan sebelum beliau meninggal, mungkin itu yang namanya ikatan batin kali ya, karena kita nggak komunikasi kayak gini nih, nggak konsultasi pun juga enggak, cuma ngomong-ngomong gitu aja gitu. Maksudnya aku juga nggak terbuka dengan apa kondisi mental yang aku rasain, dan ibuku juga dia cerita sakit ya cuman sekedarnya aja, karena kan mungkin dia mikirnya harus ngejar target akademik, skopusnya itu gitu. Jadi aku taunya kita baik-baik aja, tapi sebenarnya tuh batin kita tuh saling terhubung gitu sih. Wow. Nah aku baru percaya tuh apa itu kali ya yang dinamakan ikatan batin karena gitu. Frekuensi. Aku belum pernah ngerasain kayak gitu. Wow. Belum pernah ngerasain ya karena ya ibu aku baru meninggal kemarin kan. Jadi kayak rasanya tuh kayak hopeless gitu. Aku nggak tahu kenapa aku sedih. Tapi yang jelas tuh kok kayak hidup tuh heavy banget ya, kayak aku nggak minat ngapa-ngapain. Kayak wah gue udah nggak ada harapan lagi nih gitu. Rasa sedih yang unexplainable aja, tapi itu tuh di dalam tuh pasti kayak berat banget. Bisa mengerti dan bisa merasakan juga. Nah setelah nyokap gue meninggal, baru gue bisa ngerti, oh ini rasanya yang gue rasain kemarin itu kali ya. Iya, wow. Gitu. Gila nih, obrolannya ngeri banget loh. Bukan ngeri, maksudnya merinding dan bikin wow, amazing banget. Iya. So, dan ini baru pertama diomongin. Aku nggak mikir sejauh itu pada saat awal-awal aku ngerasain, ini gue kenapa ya kayak depresi berkepanjangan gitu. Apa gue harus ke psikiater gitu kan. Jadi aku justru waktu itu mikir akunya yang bermasalah. Oke. Gitu, karena waktu itu kan ibu masih ada kan, nggak mikir macam-macam. Interesting banget nih, aku muncul sebuah pertanyaan di kepala aku. Selama kamu hidup, pernah depresi? Pernah, tapi nggak sehebat ini. Nggak sehebat tuh. Iya. Tapi pernah ke psikiater atau pengobatan atau something nggak sih? Enggak, cuman aku biasa alihin ke hal-hal yang aku suka, kayak misalnya aku olahraga, aku kerja, aku berkegiatan gitu. I do something positive, positive energy, positive activity. Dan biasanya setelah aku melakukan hal-hal yang bermanfaat dan positif itu, mood aku membaik lagi. Jadi kayak hidup aku tuh ada harapan lagi. Jadi it's just a wave of emotions gitu. Apalagi kalau misalnya kita mau dapet, itu biasa itu. Gitu. Karena aku juga pernah, wah ini kayaknya mau dapet nih, bener. Beberapa hari kemudian dapet, ya. Tapi abis dapet, udah mendingan lagi tuh. Gitu. Oh jangan salah, kalau istriku mau dapet, aku nggak usah nanya aneh-aneh. Cuman nangis-nangisnya nggak jelas gitu ya, nonton apa dan apa nggak nangis. Udah besok dapet. Habis itu besok, oh iya bener, aku bisa tahu, emang dukun ya? Enggak, bukan, memang udah kebiasaan aja, udah hafal. Lo udah tahu siklusnya kan? Iya, udah tahu siklusnya. Iya, paling. Justru kalau nggak pakai nangis, aneh. Iya, takutnya tiba-tiba ngareok gitu. Iya, aku juga ngalamin kayak gitu. Jadi awalnya aku pikir, oh ini sindrom mau datang bulan nih gitu. Udah nih datang bulan, pas datang bulan ya sempet pas hari keberapa mendingan dikit, tapi rasa itu tuh nggak bener-bener pergi gitu. Malah pas udah kok dia datang lagi gitu. Datang lagi tuh kayak rasa putus asanya itu datang lagi. Gitu. Jadi gue emang belum pernah ngerasain sesedih itu gitu. Sebelum nyokap meninggal tuh gue belum ngerasain perasaan yang seperti itu. Gitu. Aku bisa memahami, aku bisa mengerti. Tapi sadar nggak sih hal ini dengan masa almarhum ibu meninggal gitu ya, itu sadar nggak sih itu menjadi sebuah spiritual awakening buat dirimu juga? Pasti. Bener yang soalnya dengar dari cerita dirimu tadi itu, wah ini gak semua orang sadar dengan part of itunya loh yang tadi kamu bilang. Aku juga sadarnya baru belakangan kan, kayak apa ini namanya ikatan batin ya gitu, karena ya menjelang ibu ya kan aku juga mikirnya kan
nggak siap kan kehilangan ibu secepat ini. Aku juga mikirnya nggak mungkin lama gue meninggal, nggak mikir sejauh itu gitu. Iya, pastilah. Cuman gue belum pernah nih ngerasa sedepresi ini gitu. Belakangan baru setelah ibu meninggal dan perasaan itu masih ada, aku jadi aware gitu. Apakah ini maksudnya hubungan batin aku sama ibu gitu. Jadi kayak there's something wants to tell me that ya ibu mau pergi, cuman emang waktu itu aku belum ngerti aja gitu. Wow. Gitu. Ademu Ciki ya namanya? Iya, Ciki. Aku sempat bingung kok kayak merek makanan gitu kan, cemilan. Panggilnya Cikita namanya. Ciki dan ayahmu kamu menceritakan hal itu? Iya, aku menceritakan. Aku juga ngomong sama Ciki dan ternyata Ciki juga ngerasain yang sama. Oh, wow. Merinding. Tapi ayah aku nggak ngerasain apa-apa. Jadi kayak kan tadi pagi aku nanya ya, di hari-hari terakhir ibu, ayah ada firasat nggak sih atau ngeliat ibu aneh gitu? Nggak sih, ibu tetap beraktivitas seperti biasa aja dengan segala kesibukan akademiknya gitu. Tapi kalau aku nanya sama adek aku kan akhirnya aku ngomong kan, itu sebenarnya sebelum ibu meninggal, aku tuh ngerasa depresi yang berkepanjangan yang belum pernah aku rasain sebelumnya gitu. Kayak gitu, terus gue juga lagi gitu. Tapi aku pikir itu cuma siklus yang biasa aja gitu. Biasanya yang kayak gitu hubungan dia terhadap orang itu dekat banget sih. Mungkin iya, karena biar gimana kan kita anak ya. Anak itu kan katanya dulu kan di perut kan ari-arinya nyambung. Iya. Kalau ayah kan ya meskipun pasangan hidup, tapi bukan sedarah. Kalau aku sama ibuku tuh, aku ada darah ibuku, aku ada darah ayahku. Ciki juga ada darah ibu, ada darah ayah gitu. Jadi mungkin kalau mereka lagi kenapa-napa, nggak sakit atau kurang sehat tuh mungkin kita bisa ngerasain juga gitu. Mungkin ya. Dulu gue nggak percaya sama teori itu. Serius? Berarti dirimu dulu tuh logis banget dong? Aku logis untuk hal-hal yang nggak pernah gue alamin. Kalau menurut aku kok nggak relate sama gue, ya aku pasti akan logis, akan mikir ke hal-hal yang bisa lebih mudah untuk aku pahami, rasional gitu. Iya. Kecuali kalau misalnya aku kayak pernah ngalamin gitu, kayak misalnya aku baca doa pelancar rezeki atau aku rajin sholat duha, kemudian habis itu rezeki aku lancar. Aku pernah tuh mengalami itu, aku rajin sholat duha, rezeki aku alhamdulillah lumayan. Itu aku percaya gitu, karena aku udah ngalamin, right? Karena ngalamin, aku menjalani sholat, minta sama Allah, kemudian aku dilancarkan rezekinya gitu, karena aku punya pengalaman, aku sukses dengan ibadah itu, aku percaya gitu. Tapi ikatan batin yang aku nggak tahu ya if that's called ikatan batin. Iya. Menurut aku ya itu ikatan batin. Mungkin ya, itu aku belum pernah ngerasain itu sampai menjelang ibu meninggal, sampai dia meninggal, sampai pasca dia kematiannya tuh, yang aku ngerasain grieving. Sampai sekarang aku juga masih ngerasain grieving itu ya, kayak heavy banget gitu. Itu baru aku rasain sekarang gitu. Nah mungkin sekarang aku baru bisa percaya yang namanya ikatan batin tuh ada, karena mungkin udah pernah merasakan gitu. Dulu sih nggak mikir sampai ke situ lah. Ya pasti. Wow, ini pesan aku cuma satu ya. Aku lihat dirimu memang dapat gift dari Tuhan untuk bisa merasakan energi seseorang. Ini bukan gaib-gaib yang aneh-aneh ya. Maksudnya kayak vibrasi orang kan kita bisa ngerasain gitu, misalnya lagi emosi dan sebagainya. Ibu aku juga bisa. Nah itu sebenarnya gift sih. Dan aku cuma ngingetin satu hal. Sering-sering bersihin diri ya, maksudnya kayak misalnya hening diri ya, soalnya apa kalau kayak gitu dampaknya bisa ke kita loh, orang lain. Oh gitu. Iya. Aku itu, ini banyak yang nggak tahu juga nih teman-teman nih. Kalau aku tuh syuting sama orang yang mungkin lagi nggak ada kasus apapun di berita nih ya, tetapi dia lagi datang bawa masalah, pulang-pulang dia selesai, aku tutup pintu kamar, aku nangis. Saya ngebuang energi dia yang nyerap ke aku gitu. Nah itu aku tuh sering kejadian kayak gitu maksudnya. Dan ya memang akhirnya pelan-pelan untuk kontrol, untuk kayak nggak semua energi bisa aku serap gitu. Saya enak-enak ya, karena kalau nggak hancur buat secara mentalnya aku gitu. Dan aku mau nanya deh, post moment dirimu apa sih? Post moment tuh? Post moment kayak misalnya gini, kalau aku nih ya, post moment aku ada cuma satu sih, antara ngopi, kalau enggak ya, aku itu suka minum jus kelapa. Boys. Yes. Masuk ya, Pak. Masuk ya. Nah, jus kelapa. Ini bagus nih, bagus. Ya, jus kelapa ini dari Empek-Empek Slamet, yang dimana dia sebenarnya
signature dia atau mungkin yang spesial dia ada di pempeknya. Nah, so nanti dirimu bawa lah, ambil lah. Nah, so Thank you. iya. Nah, yang bikin menarik ya karena aku mau menjelaskan kelapa ini kelapa bukan sekedar kelapa, asik ya. Ini jus kelapa. Jadi kelapa dan air di jus dan aku itu seneng banget sesuatu hal yang bikin aku itu kayak post moment untuk kayak minum, untuk kayak relax dan sebagainya karena percaya nggak percaya kita itu butuh loh namanya post moment untuk kayak misalnya waktu untuk diri sendiri, untuk waktu diri sendiri untuk me time untuk hening karena percaya nggak percaya kita itu selalu ngikutin dunia. Iya kan? Capek ya kadang. Iya, ngikutin yang mungkin mempunyai kayak target dan sebagainya itu yang bikin kadang-kadang bikin capek dan ini pempek selamat ini dan jus kelapa ini pun ada di daerah dirimu juga di Bintaro. Nah, jadi di Bintaro sekitarnya bisa pesan ini nih. Nah, nanti kalau teman-teman mau mesen ataupun mau kepoin, IG-nya juga ada namanya di Pempek Selamat. So, mantap. Kalau mau minum silakan. Iya, asik. Minum ya, ini seger banget nih pasti. Thank you. Jujur, manis tapi you know what? Air kelapa sehat kok. Air kelapa, iya. Ada gulanya ya? Ya nggak, ini nggak ada gulanya nih alami dan you know what? Nggak tahu ya kalau gue nggak tahu gue salah atau nggak. Cuman kayak jus kopior nggak sih? Jus kopior? Iya, ada rasa kayak maksudnya tekstur kelapa kayak jus kopior. Enak banget. Yuk kita mulai lagi. Ya. So, kalau tadi kita sudah ngomong hal-hal yang mungkin yang menyedihkan ataupun hal yang bikin sedih ataupun hal-hal yang mungkin aku yakin ada beberapa omonganku yang bikin kamu secara tidak langsung mungkin bikin kamu gak nyaman. Gitu. Bisa jadi aku nggak tahu ya namanya manusia. So, kali ini aku mau ngebahas tentang kamu kan ini punya pengalaman entertain yang banyak banget. Yang awalnya dari presenter, habis itu jadi MC juga, main film dan sebagainya. Dan tadi sebelum kita mulai, dirimu cerita bahwa semenjak pandemi kamu udah belajar masak, belajar macam-macam. Terus aku juga udah mulai nulis-nulis lagu dan nyanyi juga. Oh iya. Terakhir aku bikin kolaborasi sama Batere dan juga teman-teman musisi dan influencer yang peduli sama Palestina. Kita bikin kolaborasi judulnya Friends of Palestine Indonesia dan ngerilis satu lagu judulnya Tanah Para Nabi. Gitu. Jadi nanti seluruh royalti dari lagu itu akan kita serahkan insya Allah buat Palestina. Gitu. Nah, yang aku penasaran adalah gini, nggak semua manusia, nggak semua orang itu gampang untuk beradaptasi dan nggak gampang untuk mengambil sebuah skill baru dan apalagi yang dirimu ambil skillnya jaraknya cukup jauh-jauh tuh dari aktor ke MC ke presenter itu kan skill setnya pasti berbeda. Betul. Nah itu bagaimana sih caranya untuk bisa membuka diri hal-hal yang baru itu gimana sih? Iya. Sebenarnya sih kalau gue lebih ke kasusnya kepepet sih. Oh, kepepet. Jadi kayak sebenarnya kan kalau dari background pekerjaan dan juga education gitu ya, pendidikan, aku tuh kan sebenarnya basicnya kan komunikasi. Jadi dulu dari bahasa Inggris aku lanjut S1 S2-nya komunikasi, terus karena lama kerja di TV juga sempat beberapa kali freelance itu aku jadi mulai dari reporter, kemudian jadi news anchor, kemudian jadi host presenter. Jadi aku tuh pengalaman membawakan news, terus juga sampai infotainment, sampai berita-berita sport juga aku pernah bawain semuanya lah gitu sampai akhirnya pas aku udah ngambil jenjang pendidikan yang lebih tinggi itu jadi mulai bergeser banyak tawarannya ke program-program news bahasa Inggris atau marketing. Jadi kayak kalau kamu nih mau jualan produk di program TV tertentu gitu, hostnya aku, jadi aku bantuin jualan gitu. Jadi udah mulai ke marketing communication juga sebenarnya gitu. Nah terus sempat waktu itu karena ditawarin casting dan alhamdulillah berjodoh main di beberapa film gitu. Aku pernah coba main film juga gitu. Nah, udah lama sih film gitu. Sekarang malah
aku lagi sering ini, kalau kemarin kan baru bikin kolaborasi yang sama teman-teman musisi buat Oh, Palestina itu oke kan, oke. gitu. Dan masih banyak juga sebenarnya bidang-bidang di musik yang pengen aku explore lagi ya, terutama kalau terkait sama kebudayaan Nusantara tuh itu passion aku banget sebenarnya. Nah kalau baking itu sebenarnya kenapa aku bisa mulai jualan brownies karena waktu itu pandemi. Jadi pandemi kayak bingung nih kerjaan nggak ada, apa nggak ada gitu Iya, iya. kan. Justru orang Eh, nganggur itu malah kreatif dibanding Iya orang kerja loh. gitu. Jadi itu sebenarnya baking itu karena waktu itu aku nganggur, jadi kayak nggak tahu harus ngapain Iya gitu iya kan. iya. Ya udah deh, akhirnya aku coba-coba deh bikin kue sendiri di rumah gitu, Iya suruh iya. icip-icip sama ayah, sama ibu, sama Ciki. Mereka bilang, oh lumayan enak nih. Ya udah deh, coba deh open PO ada nggak ya yang mau pesan gitu ya. Dan Alhamdulillah ternyata, ada wow, gitu. Ini wow, aja wow. juga ada beberapa yang kayak Kak ini dong, ini apa kirim ini. Emang sih aku baru Jabodetabek aja ya, tapi mungkin ke depannya aku lagi mau mikir gimana supaya bisa menjangkau lebih luas lagi Iya iya gitu. iya. Jadi ya dari yang nganggur terus kemudian coba bikin terus ternyata enak, aku coba bikin open PO ada aja ternyata yang pesen Iya, gitu. iya. Dari Kayak tadi gitu. MC, terus membawa berita, Mhm. news anchor ya, Mhm mhm. eh, acting dan banyak banget yang aku sampai, wah banyak banget nih gitu, yang sampai lupa gue ngomong-ngomong. Nah, so Itu lebih ke itu BU aja sih. nggak itu pasti mempunyai perjalanan spiritual yang berbeda-beda dan Iya. mempunyai perjalanan kita mengenal Tuhan yang pasti dengan yang berbeda-beda. Boleh ceritain dikit nggak sih Mhm. pengalamannya dari karir itu semua Mhm mhm. dari sudut pandang spiritualnya? Oke. Mungkin dari perjalanan karir itu kayak, Allah tuh secara nggak langsung pengen aku, lebih mengenal diri sih, lebih mengenal diri lewat journey kehidupan, journey spiritual aku gitu ya, dan aku selalu percaya, libatin, Allah, libatin Tuhan di Iya, iya. setiap momen Ya, itu penting banget tuh, kehidupanmu bener banget gitu. tuh. Jadi kayak kalau misalnya, aduh, aku masih, ngerasa belum cukup ya gitu, terus kayak masih ada target-target di, pekerjaan yang kita pengen tapi belum berhasil terwujud gitu ya. Biasanya yang aku lakukan tuh adalah aku doa gitu, aku, minta sama Allah supaya, segala urusan aku Iya, dipermudah. iya, Jadi iya. emang lewat sholat aku selalu minta supaya nggak cuma rezeki aku aja, aku selalu mendoakan buat ayah, buat ibu, buat Ciki, semoga, rezeki dan segala urusan, jodoh semuanya tuh dilancarin semuanya gitu. Aku selalu minta pada akhirnya bertawakal sama Allah gitu. Ya Nah, kalau kita kan tugasnya kan berikhtiar ya, betul, berikhtiar, betul. setelah itu ya bertawakal ya berserah diri sama Allah. Iya, 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 iya. Nah, tadi ngomong bahwa eh ini menarik banget Mhm, kata-katamu bahwa Bella bahwa bekerja sama Tuhan dan tanda petik gitu iya ya iya, untuk mengerjakan sesuatu. Nah, heeh, itu kan nggak semua orang mempunyai kesadaran itu ya. iya Dan kita iya kadang-kadang betul. suka bahkan malah kadang-kadang nggak usah orang lain, diriku aja kadang-kadang suka kayak gini loh. Kayak, oh gue yang ngerjain nih. Padahal, no, ada Ada campur tangan tentang Tuhannya, Tuhan di ada situ. part of Tuhannya. Makanya aku selalu kayak tadi nih sebelum syuting aku hening. Itu Mhm, sebenarnya bukan berdoa tapi hening untuk menyadari bahwa yang kesadaran di diri. dalam tubuhku ini bukanlah seorang aku lagi, Sama, ya. tapi ini ada Tuhan yang Iya iya. jadi aku menganggap bahwa yang nanya ini adalah Tuhan bukan aku. Dalam tanda petik perumpamaan Oh, gitu. iya iya, Jadi gitu tapi aku lewat buat siapa ya siapa. gitu. Jadi aku nggak ngerasa bahwa oh kalau misal podcast ini bagus bukan aku yang ngelakuin Iya, tapi tapi Allah, Tuhan sendiri Tuhan. gitu Iya, ya betul betul. sendiri. Jadi aku nggak ngerasa kayak oh gue yang ngelakuin gue yang Jadi kita hebat nih. nggak sombong ya. Iya, Iya, nah bener. tujuannya aku hening itu karena seperti itu juga. So, Itu bagus kok. Emang kita harus gitu nggak sih? iya iya iya. Ya Hmm, memang menuju aku ke sini pun juga prosesnya juga cukup panjang sih iya. memang seperti itu juga. Nah, so Mm-mm. tadi membahas tentang Palestina. Mm-mm, Nah, mm. aku lihat eh aku nggak tahu ya, aku takut ngomong nih. Nggak apa-apa. Bukan dirimu aja tapi keluargamu juga dukung Palestina juga ya. Iya, Nah, satu itu keluarga. gimana sih bisa satu keluarga dan motivasimu apa sih secara personal dulu ya? Terlepas dari maaf agama terlepas dari apa, tapi personal dirimu apa sih bikin kamu kayak
oh gue pengen dukung Palestina nih, gue gila-gilaan nih dukungnya nih. Iya, kayak apa all out gitu. Iya, all out sampai buat lagu, gila nggak? Iya. Nah, itu nggak gampang. Betul, emang banyak tantangannya sih. Iya. Kalau aku sih berangkat dari satu nilai aja, Kak Prama, bahwasannya kita semua itu terlepas dari apapun ras kita, apapun agama kita, ya kan, gender kita, gitu. Kita tuh semuanya manusia, gitu. Dan yang namanya manusia itu kan pasti berkepri manusiaan, ya kan. Dan apa yang terjadi di Palestina itu adalah penjajahan di abad modern, yang dimana kalau kita ngikutin UUD 45, penjajahan di kan bunyinya kan gitu kan, penjajahan di seluruh dunia ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan juga pri keadilan gitu. Nah, kalau misalnya kita memang orang Indonesia yang adil dan beradab dan patuh pada Undang-Undang Dasar 45, harusnya kita paham dengan isi itu tuh, gitu. Betul. Dan harusnya kita ngelihat salah satu ya penjajahan abad modern yang terjadi di Palestina itu ya adalah bentuk dari ya penjajahan zaman now. Harusnya kita sebagai bangsa Indonesia atau sebagai manusia yang normal lah ngelihat itu sebagai sesuatu yang salah gitu, penjajahan di Palestina itu, karena ya apa ya, even Israel itu juga didirikan di atas tanah Palestina, mereka tuh ngambil ngejajah tanah orang gitu. Itu aja juga masih banyak kan yang kayak perdebatan gitu, nggak bisa kayak gitu, itu kan buat orang Israel tanah yang dijanjikan. Iya, terserah lah, go with your own research, read the history gitu. Tapi kalau misalnya buat saya pribadi, saya ngerasa apa yang saudara-saudara teman-teman kita di Palestina yang mereka perjuangkan masalah itu, yang diserang itu rakyat sipil juga, itu yang jadi masalah. Kalau mungkin sama tentara sama ini beda urusan mungkin. Betul. Dan apa ya, kita juga dulu pernah mengalami penjajahan waktu Indonesia dijajah sama Belanda sama Jepang gitu. Nah, apakah mungkin kalau kita ada di posisi yang dijajah tuh kita akan diam aja? I don't think so gitu. Nah, makanya berangkat dari ya di luar dari apapun ras dan agama kita gitu ya, berbicara tentang manusia aja deh dan nilai-nilai yang kita anut gitu. Pantas nggak sih kita diam aja kalau ngeliat kasus-kasus kayak Palestina gitu? If you're human enough, I don't think you will stand there and do nothing. I don't think you will do that. If you're human enough, you will use your voice to advocating for Palestinian issues. Gitu. Jadi tapi ya terserah sih, mungkin ada orang yang lebih milih untuk diam aja, punya persepsi yang berbeda, itu ya masing-masing lah gitu. Tapi kalau untuk saya pribadi, gue ngelihat isu Palestina ini udah isu kemanusiaan, udah nggak ngomongin agama lagi, apalagi ras gitu ya. Jadi ya kalau memang kamu manusia yang anti terhadap penjajahan, ya harusnya isu-isu kayak Palestina ini ya kamu udah semangatnya kamu bela juga gitu. Soalnya aku lihat di IG-mu keras banget tuh untuk benar-benar yang wow gitu, amazing banget gitu. Sebenarnya masih banyak yang lebih hebat sih, aku juga masih banyak kurang-kurangnya Mas Prama. Cuman dirimu udah hebat banget kok, aku lihat di IG. Cuma paling tuh aku melakukan apa yang aku bisa aja gitu. Kan waktu itu kan almarhumah ibu juga masih ada, jadi kita sekeluarga jadi model video klipnya Tanah Para Nabi. Dan aku bersyukur banget aku sempat ngajak nyokap dan dia atas ini idenya Katere, kan aku nulis lagu itu sama Anissa Teresia kan. Jadi Katere bilang ini konsepnya harus keluarga dong. Jadi biar ayo Bella ajak sekeluarganya. Oh ya udah ayo. Jadi kayak aku bersyukur banget sih kita sekeluarga sempat jadi video klip keluarga namanya, bukan? Iya, tapi nggak cuma keluarga aku doang, ada keluarga produser aku juga, Mbak Via, ada keluarganya siapa lagi, nah salah satunya adalah keluarga kita gitu. Tapi aku merasa bersyukur dan bahagia banget karena aku berharap semoga amal ibadah ibuku bisa dicatat tuh. Jadi tercatat Marissa sempat jadi barisan yang membela Palestina gitu, dan aku berharap dengan diputarnya terus lagu itu bisa dijadiin amal jariah buat almarhumah ibuku. Amin. Meskipun ibuku udah nggak ada, tapi amalnya bakal jalan terus gitu. Itu sih aku bersyukur banget. Nah, ini aku menarik kan kalau pernah dengar yang namanya the dark side spirituality, dan aku juga percaya religion mempunyai the dark side juga. Nah, the dark side buat aku di religion adalah ketika agama bukan menjadi sebuah kesadaran tetapi menjadi doktrinasi, dan itu sangat amat bahaya banget. Nah, yang tadi Mbak Bella mengatakan bahwa Mbak Bella membela Palestina itu karena kemanusiaan. Dan aku nggak bilang semuanya, tapi kebanyakan orang akhirnya membela Palestina karena agama. Nah, itu bagaimana caranya untuk bisa melepaskan part of
indoctrination itu secara agama itu gimana caranya? Kalau menurut aku sih biarin aja sih. Ya nggak apa-apa, aku juga Nggak nggak apa-apa, masalah mereka, karena tapi di dalam agama sendiri juga Palestina itu dibahas di dalam iya iya agama iya Samawi ya. iya Nggak cuman Islam setahu aku, tapi iya juga di Kristen, Yahudi apalagi gitu. Mereka iya juga anggap Palestina nih memang di tanah yang spesial gitu. Apa ya kalau iya kita orang beragama ya harusnya meyakini itu juga gitu. Ya kalau menurut aku sejauh apa ya pemahaman agama itu bisa membuat dia untuk lebih apa ya ada girohnya gitu atau ada semangat dalam membela perjuangan iya pembebasan Palestina dan juga Masjidil Aqsa. Menurut aku nggak apa-apa kalau emang itu bisa jadiin bensin perjuangannya dia iya iya gitu. iya Karena saya juga paham setiap orang pasti cara berjuangnya beda-beda. dan punya tujuan berbeda-beda mungkin. Mungkin dan apa ya pola pikirnya juga sudut pandangnya mungkin Iya berbeda-beda pasti tapi pasti. ya kita lihat tujuannya aja nih tujuan lo apa gitu kalau pengen sama-sama memperjuangkan kemerdekaan saudara-saudara kita di Palestina ya berarti tujuannya baik dong Iya ya pasti. kan cuma mungkin caranya aja yang beda-beda Iya iya menurut aku iya nggak apa-apa iya iya. karena emang orang nggak mungkin sama juga yang penting tujuannya aja dulu apa gitu kalau kita Dan tujuannya sama nih itu sama-sama pengen Palestina merdeka iya kan gue juga pengen ya udah mari kita berjuang dengan cara masing-masing dan kalau ada hal yang bisa kita kolaborasiin ayo let's collaborate karena saya percaya kita tidak akan bisa menjadi besar kalau tidak berkolaborasi gitu. iya. Gitu. Nah, Kalau beda mah pasti beda kak kita mah ya kan gua aja kadang sama keluarga beda apalagi sama orang lain pasti. iya. Justru perbedaan Iya kan? itu menjadi menarik. Betul tinggal gimana cara kita mengelola aja Iya, kalau mau bagaimana debat mah lu salah lu wah sampai kiamat nggak bakal udah selesai. repot sih memang. Tapi aku kaget bahwa soalnya banyak orang juga nggak bilang semua ya, Iya. kebanyakan orang mungkin membela Palestina itu karena agama. Iya, Tapi kalau betul. dirimu membela Palestina karena kemanusiaan Iya, dan aku itu dua-duanya jarang sih. loh. Aku dua-duanya maksudnya dari segi agama pasti alasannya juga kuat Iya. kenapa harus membela Palestina karena itu dari sejarah Islam juga Palestina tuh memegang peranan yang penting ya. Kan apa kiblat pertama kita kalau nggak salah kan di situ sebelum pindah ke Masjidil Haram, Masjidil Aqsa gitu. Nah, tapi kalau mau ditarik yang lebih luas lagi yang bisa relate sama semuanya selain agama tentunya dari segi kita sebagai manusia, kita pasti harusnya tidak diam kalau ngelihat ada ketidakadilan terjadi, apalagi kalau itu udah masuk kategori zolim gitu. Kalau lo Ya, manusia normal, pasti lo akan berontak, lo akan protes. Lo nggak boleh kayak gitu, nggak seharusnya ini kayak gitu. Gitu sih. Jadi aku dua-duanya sih dari segi agama dan juga dari segi kemanusiaan, karena sebenarnya masih nyambung. Betul. Kalau agama tidak bermanusia juga nanti repot ya. Iya. Kebanyakan di rumah mulu, betapa mulu kan. Iya. Gitu. Betul kan ada habluminallah, habluminanas. Iya. Kan. Nah itu sih yang menarik banget. Nah selain tadi membuat lagu dan sebagai buat Palestina, hal apa lagi yang sudah dilakukan lagi untuk membela? Apa ya kan kita itu kan dari judul lagu Tanah Para Nabi itu dari kolaborasi Friends of Palestine Indonesia sama KTR dan teman-teman musisi pengen dijadiin kayak semacam movement. Jadi nanti kalau ada acara-acara Palestina kita selain nyanyi gitu kita juga pengen bisa jualan merch. Ya nantinya hasil dari penjualan itu ada yang kita alokasiin juga untuk Palestina pastinya gitu. Terus juga pengen ngadain apa ya sesi kayak apa namanya diskusi gitu mungkin antar apa community atau universitas atau sekolah-sekolah supaya apa supaya the younger generation ini mereka tidak asing dengan yang namanya Palestina dan Masjidil Aqsa gitu supaya apa ya awareness-nya tuh terbangun lah gitu dan nafas perjuangan kita bisa panjang kan jadi kayak kalau misalnya aku kenapa-napa nih masih banyak pejuang-pejuang lain yang akan terus bersuara buat Palestina sampai mereka merdeka gitu. Ya. Tadi kan ngomong jual apa souvenir jual macam-macam. Nah itu sudah terjadi. Udah. Sebenarnya kita tuh sempat bikin Instagram judulnya tanahparanabi.id. Cuman something happen kan banyak kan yang akun-akun kita yang di take down gitu karena terlalu vokal apa gimana. Kayak ya you know kan. Iya. Itu ya kan Instagram punya siapa nggak usah dibahas lah ya. Iya. Tapi memang sekarang memang nggak usah jauh-jauh deh ngomong Instagram ya. TikTok tuh lebih sensitif dari Instagram. Iya, like dikit, salah dikit gimana? Take down, hilang. Langsung dibatasi dan sebagainya sih gitu. Iya, betul. Jadi itu sempat bikin jualannya lewat Instagram gitu. Sama baru lewat Instagram aja sih. Kita kayak apa promo-promo gitu, promo kegiatan juga di situ terus
beberapa waktu yang lalu ya hilang kan Instagramnya, terus kita lagi mau coba untuk udah dibikin lagi akun yang barunya akhirnya gitu. Jadi itu banyak perjuangan juga sebenarnya. Untuk Mbak Bella Fauzi, ini mungkin obrolan kita terakhir bahwa ya nggak terakhir, amit-amit ya. Iya. Semoga akan ada lagi. Ada lagi. Nah itu what next? Apa yang kamu lakukan dalam hidupmu saat ini? Apa ya? Terus berkarya dan bermanfaat aja sih, dan mengembangkan diri sesuai dengan kemampuan, bidang, dan passion. Oh, wow. Wow, thanks for today. Dan terima kasih udah dikasih ruangan. Ya, siap. Udah dikasih ruangan yang luar biasa ini. Dan wah, ini ngebuang waktu Mbak banyak banget. Maaf banget nih Mbak. Semoga obrolan kita bermanfaat ya. Amin. Udah pasti bermanfaat. Oh ya, buat teman-teman, kalau misalkan teman-teman suka dengan gue berbicara dengan Mbak Bella Fauzi, boleh loh kalian ngasih di bawah tuh ada namanya The Big Love. Nah, kalian boleh ngasih donasi berapapun. Dan semoga obrolan ini bisa menjadi motivasi dan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan see you next time. Bye-bye. Bye.